Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat bacaan Bad Karma ya untuk minggu ini. Bacaan timeless yang akan memperlihatkan sebuah situasi di mana seseorang mengalami atau menjalani sebuah karma, khususnya pembayaran karma yang buruk. Oke, ini bacaan tentang pencerahan dan juga untuk pembelajaran. Jadi ambil yang menjadi pelajaran saja ya untuk bacaan kali ini. Oke, ini adalah bacaan timeless, artinya bacaan ini bisa kamu lihat kapan saja jika kamu memerlukan semacam pencerahan, ya. Oke, kita akan lihat dari kartu oracle yang menjadi energi atau bisa saja ini pesan semesta dalam situasi bad karma kali ini. Oke, dan kartu yang keluar di sini adalah Ask for what you want. Ask for what you want. Kita lihat dari kartu tarot sebagai situasinya. Bacaan bad karma ini akan saya buat dalam dua versi ya. Jadi ada bacaan untuk pembayaran karma buat kalian secara pribadi atau secara perorangan. Ada pembayaran karma yang dijalani oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau pembayaran karma yang kedua adalah versi pembayaran karma dalam sebuah hubungan. Ya, kita lihat untuk kartu yang pertama ada Seven of Swords, Two of Pentacles, King of Swords. Lalu ada The Sun, Queen of Cups, The Lovers. Di sini ada kartu Justice. Ya. Wow. Ya, untuk bacaan bad karma kali ini saya lihat dulu untuk bacaan yang dialami seseorang bagi dirinya sendiri ya, dalam kehidupannya sendiri pribadi. Begini, kalau saya melihat ini ada seseorang yang mungkin ingin mendapatkan semacam ya, entah itu keberhasilan, kekayaan, atau ingin mendapatkan kelimpahan ya, materi yang berlebih seperti itu. Ya, mungkin indikasinya dia ingin mendapatkan hal-hal yang sangat berlebihan begitu ya. Entahlah, seperti ada hal-hal yang ingin dia capai, tetapi cara yang dia lakukan adalah cara yang salah. Mungkin dia bertindak curang, dia bertindak manipulatif untuk mendapatkan itu. Apapun bentuknya, ya. Jadi tidak harus dalam hal tidak harus dalam hal bertindak curang, mungkin melakukan korupsi atau melakukan penggelapan uang, bisa jadi, atau hal-hal lain. Jadi di sini ada energi manipulatif untuk bisa mendapatkan sebuah pencapaian. Yang mana di sini tampaknya hal itu dia lakukan hanya untuk menyenangkan hati seseorang, mungkin menyenangkan hati pasangan ya, kekasih, atau menyenangkan hati
ibu. Saya melihat seperti ingin bersenang-senang, atau bisa saja dia melakukan itu hanya untuk kesenangan pribadi dia. Dalam arti apa? Dia hanyalah seseorang yang ingin mendapatkan kelebihan finansial atau materi dengan cara curang itu hanya dipakai untuk bersenang-senang, hanya untuk berfoya-foya, mungkin dengan wanita, dengan orang-orang yang bisa diajak berfoya-foya intinya. Atau saya katakan tadi menyenangkan orang-orang yang ada di sekeliling dia, mungkin untuk pasangannya, pacarnya, mungkin untuk ibunya. Yang mana kalau saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan dia ini, entah pacarnya, ibunya, atau pasangannya, itu adalah orang-orang yang banyak menuntut. Begitu. Mungkin terlalu banyak maunya. Ya. Ini indikasi seseorang perempuan yang terlalu banyak keinginan, yang mana mungkin terlalu memaksakan. Seperti bisa dikatakan agak manja. Aku mau ini, aku mau itu. Nah, pada akhirnya seseorang di sini untuk memenuhi keinginan seseorang tersebut dan ingin menyenangkan hatinya, melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, curang mungkin dalam pekerjaannya, dalam usaha dia Atau yaitu tadi, hanya untuk bersenang-senang untuk dirinya pribadi, dapat uang banyak dengan cara yang salah, kemudian dihabis-habiskan, misalnya di sini bersenang-senang dengan perempuan-perempuan. Ya, kalau kamu laki-laki biasanya suka senang-senang dengan perempuan-perempuan yang bisa diajak ke kencan barangkali atau seperti itulah. Itu yang dilakukan. Mungkin di sini intinya ingin kalau saya lihat seperti ingin menguasai, ingin terlihat seperti seseorang yang memiliki, bisa dikatakan di sini kekayaan, ingin terlihat seperti ingin terlihat memiliki power dalam arti menguasai seseorang yang dia mau, siapa saja, mau perempuan-perempuan mana kayak yang mau diajak senang-senang, itu ingin dia kuasai dengan banyaknya uang itu. Atau bisa saja juga karena ini ingin membahagiakan, bukan membahagiakan sih ingin menyenangkan pasangan atau kekasih, karena bisa dikatakan sudah terlalu dikuasai oleh pasangannya tersebut. Jadi istilahnya selalu dituruti, kemauannya selalu dituruti, kemauannya selalu saja dipenuhi, walaupun caranya salah, walaupun harus melakukan tindakan yang beresiko, tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan kelebihan materi atau apapun itu untuk bisa menguasai sesuatu, tampaknya dilakukan dengan cara berlebihan, sangat berlebihan, di luar dari aturan, di luar dari bisa dikatakan di sini sewajarnya. Jadi kalau saya melihat apa karmanya, mereka yang melakukan tindakan ini secara pribadi pada akhirnya di sini menjadi was-was, ada perasaan tidak tenang, ada perasaan tidak nyaman, tidak stabil. Karena apa? Ini sepertinya sudah ada indikasi, bisa dikatakan ada pihak-pihak berwenang, entah itu mungkin dari kepolisian atau mungkin sudah masuk dalam ranah hukum yang serius. Tampaknya ini ada kaitannya dengan hukum, begitu. Dan mungkin di sini ingin sekali bisa pergi, begitu. Karena ada ketakutan-ketakutan sudah tersangkut dengan hukum, ini seperti ingin segera pergi jauh, ingin meninggalkan tanggung jawabnya. Dan saya melihat sekarang kalau memang seseorang itu mungkin menghilang atau sembunyi atau sengaja pergi jauh, tidak ingin bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan, yang merasa tertekan sekarang bukan orang lain, tetapi bisa saja ini pasangannya,
Karena dia sudah pergi, ya, seseorang sudah pergi, atau bisa saja ibunya, seperti itu. Ya. Dan saya melihat bahwa di sini ya bisa dikatakan mungkin untuk saat ini seseorang yang sudah melakukan tindakan tersebut pada akhirnya dia mencoba untuk lari dari tanggung jawab, lari dari jeratan hukum. Tapi kemanapun dia pergi, hukum itu tidak akan pernah berhenti mengejarnya, ya. Dan ya bisa dikatakan di sini dia harus bisa dia seperti diikuti terus, ya. Dia seperti diikuti terus dengan tuntutan untuk bisa mempertanggungjawabkan itu secara hukum. Mungkin saat ini memang belum berkaitan atau belum terkena langsung dampaknya, tetapi dia mau tidak mau lari. Entah menyembunyikan diri, entah ya mengasingkan diri kemana supaya lari dari tanggung jawab, lari dari jeratan hukum. Tapi hukum tetap mengejar dia, tetap mengikuti dia. Jadi kemana saja dia sembunyi, dia akan terus ketakutan untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Yang tertekan sekarang ini adalah orang-orang terdekat dia yang saya lihat. Ya bisa dikatakan ya itu sebenarnya karma dia, ya, karma dia yang juga berimbas kepada mungkin keluarganya, kepada teman-temannya, ya, atau saudara, orang tua, seperti itu. Orang-orang di sekeliling dia yang tertekan di sini, yang terbeban, karena dia dicari tampaknya. Ya, ini tentang justice, tentang hukuman, tapi seseorang sedang mencoba melarikan diri, intinya seperti itu. Karma dia untuk dia pribadi, ya dia terus sembunyi, dia tidak bisa menunjukkan dirinya, dia terus berlari, bersembunyi. Karena dia takut untuk bertanggung jawab. Dia terus dikejar dengan jeratan hukum, kemanapun dia pergi. Ya, ask for what you want. Ini energi seseorang yang let the universe and other people know what you need. Iya, ini seperti seseorang yang bersembunyi, ya. Dan dia seperti energinya itu seperti seseorang yang sedang memohon, ya, meminta permohonan bantuan dari Yang Maha Kuasa. Seperti seseorang yang berdoa. Karena apa? Karena dia di sini seperti ya dikejar-kejar. Jadi pesannya let the universe and other people know what you need. Jadi biarkan semesta dan orang-orang itu tahu apa sih yang kamu perlukan. Tapi kamu bersembunyi. Kenapa kamu bersembunyi? Karena kamu takut terjerat dengan hukum sebagai karmamu. Ya. Oke, itu untuk bad karma yang diterima oleh seseorang secara pribadi. Dan sekarang kita lihat bad karma dalam sebuah hubungan atau relationship. Ada hal-hal yang terjadi di sini, ya, yang saya lihat sepertinya energi masa lalu. Energi masa lalu yang masih terbawa sampai kini. Jadi kalau saya melihat seperti ini energi seseorang yang tidak bisa mengendalikan keadaannya karena ada hal-hal di masa lalu yang terjadi, yang mana itu sekarang membuat dia harus bisa menghadapi semacam ya situasi yang bisa dikatakan tidak nyaman dari pasangannya. Ya, begini, seseorang yang melakukan tindakan apapun di masa lalu, mungkin saja dia di sini pernah bersikap manipulatif, ya, atau bersikap curang terhadap pasangannya. Itu hal-hal di masa lalu itu belum lepas, belum bisa ditinggalkan, khususnya dari pasangannya yang merasa dicurangi. Di sini seperti seseorang mencoba untuk menghakimi dia, atau pasangannya itu terus menghakimi dia, terus ya bisa dikatakan memberi intimidasi, yang ujung-ujungnya itu pasti tentang masa lalu itu lagi yang diungkit-ungkit. Seperti itu. Sehingga kalau saya melihat
karena dia merasa terus saja disangkut pautkan dengan hal-hal di masa lalu, ya antara dia dan pasangannya seperti ada jarak, ya. Karena dia seperti ya sulit mengatasi keadaan, sulit mengatasi atau menghadapi pasangannya yang seperti itu. Perasaan dia tertekan, perasaan seseorang yang merasa terus diintimidasi oleh pasangannya ini tertekan. Dan di masa-masa tertekan ini, dia berpikir tentang pilihannya yang lain. Saya melihat dia ingin berbahagia. Dia ingin merasakan kebahagiaan, tetapi dengan pilihan lain. Karena di sini ada the lovers. So, kalau saya melihat, ini adalah hal-hal yang berkaitan dan terulang. Mungkin saja sesuatu di masa lalu itu adalah seseorang yang dia tinggalkan dan itu adalah pilihan yang lain ini. Ya. Mungkin dia pada akhirnya memikirkan pilihan lainnya yang dia tinggalkan juga di masa lalu untuk bersama dengan pasangan yang sekarang. Jadi begini, kalau saya melihat, dia ini sudah bersama dengan pasangannya, ya. Dia sudah bersama dengan pasangannya. Kemudian ketika sudah menjalani hubungan dengan pasangannya ini, dia berselingkuh atau dia berlaku curang bersama dengan yang lain, begitu. Dia berbahagia dengan yang lain. So, entah apa yang terjadi, dia mencurangi lagi. Atau mungkin ada masalah yang terjadi dengan pilihan lainnya itu, dia mencurangi pasangannya atau ya pilihan lainnya itu dengan cara apa? Dia kembali kepada pasangannya ini. Begitu kalau saya lihat energinya. Dia kembali kepada pasangannya dan ketika dia kembali kepada pasangannya, dia berharap dengan kembali ke pasangan itulah jalan terbaik. Justru dia semakin tertekan karena terus diintimidasi dengan perbuatan dia di masa lalu. Dia pernah meninggalkan pasangannya ini untuk orang lain kemudian kembali. Wow, itu sama saja masuk lagi ke mulut harimau. Dia terintimidasi sekarang. Apa-apa diungkit lagi karena yang pernah dia lakukan di masa lalu itu tidak pernah hilang. Dan pada akhirnya ketika dia merasa sudah tertekan, dia ingat lagi pilihannya yang kemarin dia tinggalkan. Jadi ini seperti berulang, ini namanya karma, ya. Pernah mengingkari atau mencurangi pasangan yang sekarang ini untuk orang lain. Ketika dengan orang lain bermasalah dan ada hal-hal yang sulit untuk dia kendalikan, dia tinggalkan pilihan lainnya, kembali lagi dengan pasangannya yang ini. Dan ketika bersama dengan pasangannya ini, pasangannya jelas tidak akan menerima dia begitu saja. Menerima, tetapi secara hati, secara perasaan tetap tidak bisa melepaskan energi masa lalu ketika dia mencurangi atau meninggalkan pasangannya di sini. Itu yang menjadi hal-hal yang terus seperti membuat dia terus dihakimi, yang nggak bisa lepas dari hubungannya dengan pasangannya sekarang. Karena sudah merasa tertekan, merasa terbeban, dia ingin bahagia. Dan kebahagiaannya itu dia pikirkan adalah kembali lagi dengan orang di masa lalu yang dia sudah tinggalkan itu. Ini karma. Karma dalam sebuah hubungan. Yang mana saya lihat ya, seperti itulah. Gitu-gitu aja terus. Akan terus seperti itu situasi karma, hubungan yang terus terulang dalam situasi yang buruk. Itu dia bad karma untuk minggu ini.